Halo, balik lagi di Indo Storyline. Kali ini kita mau ngebahas film yang menceritakan bagaimana di masa depan peran para petinju digantikan oleh robot yang dapat dikendalikan. Nah, gimana keseruannya? Yuk langsung aja kita tonton. Minat terhadap olahraga berkurang karena kekurangan kekerasan. Mereka telah digantikan oleh pertarungan gladiator yang menampilkan robot yang dapat dikendalikan oleh manusia. Charlie Kenton adalah mantan petinju profesional yang berkeliling dunia untuk ikut serta dalam pertarungan robot. Namun dia selalu kalah. Suatu hari, Charlie bangun di dalam van yang dikelilingi oleh botol bir kosong. Kemudian beberapa gadis mendekati van dan meminta Charlie menunjukkan robot petarung yang terkenal, yaitu Embus. Salah satu gadis ingin mengambil foto robot tersebut, tetapi Charlie meminta $5 untuk berfoto. Anak-anak itu bilang robot itu sudah tua dan tidak layak, dan mereka pun pergi. Di acara, Charlie bertemu teman lamanya, Ricky. Ricky adalah manajer area di sana. Ricky menjanjikan $3.000 jika Ambus bertarung melawan salah satu bantengnya. Namun, lawannya 2 kali lebih berat dari yang telah dia sepakati. Charlie mempertaruhkan $20.000 jika dia menang. Ricky setuju, tetapi dia memperingatkan konsekuensi buruk jika Charlie kalah dan tidak membayar hutangnya. Pertarungan pun segera dimulai. Charlie memperkenalkan Ambus kepada penonton dengan penuh percaya diri. Awalnya robot itu berhasil menghindar dari serangan lawan. Namun Charlie terlalu asik berinteraksi dengan penonton dan tidak melihat banteng yang marah menyerang dari belakang. Banteng itu menghancurkan Embus dan mengambil kakinya. Charlie meminta Ricky menghentikan pertarungan, tetapi Ricky malah senang melihat Charlie kalah. Akhirnya, Ambus pun hancur menjadi tumpukan besi tua yang diambil anak-anak sebagai souvenir. Charlie yang tak punya uang untuk membayar kerugian mencoba menghindari Ricky tanpa terlihat. Dia diikuti oleh 2 pria dan memukul salah satunya. Charlie berpikir mereka akan menagih uang. Namun, mereka memberitahu Charlie bahwa mantan istrinya meninggal dan anak mereka yang bernama Max berusia 11 tahun menjadi yatim piatu. Awalnya Charlie tidak terlalu peduli dengan nasib anaknya. Dia hanya ingin pergi ke pengadilan untuk menandatangani surat pelepasan hak asuh. Di sana, ia bertemu dengan kakak istrinya yang lebih kaya. Kakak istrinya ingin sekali mengadopsi Max. Jadi, Charlie secara diam-diam menjual hak asuh itu seharga $100.000 dengan uang muka $50.000. Dia setuju menjaga Max selama musim panas untuk memperbaiki hubungan anak dan ayah. Dengan uang tersebut, Charlie langsung membeli Noisy Boy, salah satu robot terbaik dengan kendali suara di pasar gelap. Charlie kembali ke game tempat dia tinggal bersama Bailey. Bailey adalah putri pelatihnya yang sudah meninggal. Bailey memarahinya karena pembelian robot yang mahal karena Charlie berhutang uang sewa kepadanya. Dia mencoba merayu Bailey, tetapi dia mengingatkan bahwa uang itu diperlukan untuk membayar tagihan. Saat itu Max tiba-tiba muncul. Anak itu kecewa, bukan karena ayahnya menjualnya, tetapi karena ayahnya tidak berbagi hasil penjualan itu. Charlie mengatakan bahwa dia menghabiskan semua uang itu untuk membeli robot, dan Max bisa pergi jika Max tidak suka. Max memutuskan untuk tinggal dan melihat pembukaan Noisy Boy. Robot berarmor samurai keluar dari kotak dan semua orang mengaguminya. Charlie mencoba menguji kendali suara dan memberikan beberapa perintah. Namun, robot itu tidak bereaksi. Dia merasa tertipu dan menyalahkan Bailey karena tidak merusak robot itu. Max lebih cerdas dari orang dewasa dan memberikan perintah dalam bahasa Jepang. Noisy Boy pun bergerak sesuai dengan perintah Max. Dari sana, Bailey menyadari mereka hanya perlu mengubah pengaturan kendali suara. Setelah tes singkat, Charlie memuat robot ke dalam van dan berencana pergi ke kompetisi berikutnya. Max diam-diam mencuri kunci mobil dan meminta ayahnya membawanya. Jika tidak, dia akan membuang kunci mobil tersebut ke solokan. Dengan enggan, Charlie setuju dan mereka tiba di klub pertarungan bawah tanah. Dia bertemu dengan robot dari seluruh dunia. Charlie yakin kali ini dia pasti menang. Jadi, dia meminta penyelenggara yang bernama Finn untuk mendaftarkan Noisy Boy di pertarungan utama. Max sudah mencoba mengingatkan ayahnya yang sombong untuk hanya ikut pemanas. Charlie belum pernah menguji robot itu di medan tempur sebenarnya, tapi Charlie mengabaikan Max dan tetap ingin Noisy Boy melawan Midas di pertarungan awal. Pertarungan pun dimulai. Pada awalnya, Noisy Boy melancarkan pukulan kuat pada lawannya dan penonton pun bersorak gembira. Robot samurai itu terus mendominasi medan pertarungan.
dan Charlie senang karena mereka akan mendapatkan uang dengan mudah. Karena Charlie belum paham, Charlie melewatkan pukulan Midas dan lawannya akhirnya mengambil alih tarungan. Charlie sudah mencoba mencari tahu perintah apa saja yang dimiliki Noisy Boy dan berteriak memberikan perintah yang terdengar keren. Midas lebih mengenal kemampuan robotnya dan segera menjatuhkan Noisy Boy, memukul kepalanya hingga terlepas. Setelah Noisy Boy hancur, hanya kendali suara robot yang selamat. Max dengan kesal menegur ayahnya karena bertarung melawan juara tanpa belajar perintah dasar untuk Noisy Boy. Charlie tidak mau disalahkan dan menyuruh anaknya diam jika dia ingin menghabiskan malam ini dengan nyaman. Dalam perjalanan pulang, mereka berhenti di tempat pembuangan sampah untuk mencari bagian-bagian robot baru. Sambil mengumpulkan bagian-bagian lain, Charlie menceritakan kepada Max bagaimana robot tinju muncul dan menggantikan manusia di atas ring. Mendengarkan ayahnya, Max tidak menyadari tebing dan terjatuh. Max tergantung pada tangan robot yang menyelamatkannya dari kematian. Charlie turun ke tebing untuk anaknya dan mengangkatnya kembali ke tanah. Memeluk anak yang ketakutan itu erat-erat. Max keluar dari pelukannya untuk melihat bagian yang menyelamatkan hidupnya. Dengan terkejut, dia menemukan tubuh robot tua di dalam tanah. Anak itu meminta ayahnya untuk membawa gerobak agar bisa membawanya pulang. Namun Charlie kembali dengan sifat egoisnya dan menolak membantu anaknya. Akhirnya Max menyeretnya hingga fajar pun tiba dan akhirnya sampai ke Van. Mereka kembali ke gym tempat Bailey dengan ngeri melihat kondisi Noisy Boy yang hancur berantakan. Wanita itu sangat kecewa kepada Charlie dan dia memintanya berhenti mengejar kemenangan. Charlie membujuk Bailey untuk membantunya sekali lagi dan memeriksa robot yang dibawa Max. Ternyata robot itu adalah versi lama yang diciptakan bukan untuk bertarung, tetapi sebagai teman sparring. Robot itu tidak bisa menyerang, tetapi bagus dalam menerima pukulan. Dengan mengejutkan semua orang, robot itu menyala, dan Bailey memperhatikan bahwa robot itu memiliki fitur bayangan yang langka, memungkinkan robot itu meniru gerakan manusia. Max membersihkan robot itu dari lumpur dan melihat bahwa namanya adalah Atom. Anak itu mengusulkan untuk memuji temuan tersebut dalam pertarungan robot ilegal untuk menghasilkan uang. Pada malam hari, saat semua orang tidur, Max menyelinap game dan menghidupkan Atom. Bersama-sama mereka berjalan-jalan larut malam. Pagi harinya, Max memutuskan untuk bertanya kepada Bailey tentang bagaimana ayahnya dulu. Wanita itu dengan antusias menceritakan kepada Max tentang karir tinju Charlie, tentang bagaimana dia selalu bertarung sampai akhir dan tidak menyerah, bahkan di depan lawan yang terkuat. Charlie memotong pembicaraan dan memberitahu Bailey bahwa dia akan pergi bersama putranya ke Athena untuk mencari mitra yang mau membeli robot baru. Mereka tiba di lokasi dan Charlie meminta Max menunggu di lobi gedung sementara dia mencari Finn. Di sana Max bertemu dengan Mashido, cipta robot Zeus, juara dunia yang tidak terkalahkan. Mashido meyakinkan para wartawan bahwa Zeus akan menghancurkan siapa saja lawannya di medan pertempuran. Sementara itu, Charlie meminta Finn meminjamkan uang demi persahabatan lama mereka. Tetapi Finn menolak. Dia menyarankan Charlie untuk ikut dalam pertarungan di kebun binatang. Keesokan harinya, Charlie terbangun oleh suara Max yang telah berlatih dengan Atom sejak pagi. Dia mencuci robot dan memprogram perintahnya sendiri menggunakan fitur bayangan. Charlie terkejut dan senang dengan ketekunan anaknya. Dia menyadari dari mana sifat itu berasal. Mereka pun tiba di tempat pertarungan yang diadakan, dan Max bernegosiasi dengan seorang pria punk. Jika Atom bertahan dalam satu ronde, maka anak itu akan mendapatkan $1.000. Namun jika robotnya tidak bertahan, maka anak punk itu akan mengambil serpihannya. Akhirnya pertarungan pun dimulai dan Max mengendalikan Atom. Robotnya tidak menyerang, hanya bertahan dengan mantap menerima pukulan dari lawan. Charlie menyarankan anaknya untuk bergerak lebih banyak agar bisa menghindari serangan. Tetapi lawannya menangkap Atom dan memukul kepalanya, membuat Atom terjatuh. Hitungan mundur untuk akhir ronde dimulai dan robot hanya punya waktu 30 detik untuk bangkit. Max memerintahkan Atom untuk bangkit dan dia mematuhinya, yang berarti anak itu secara otomatis memenangkan $1.000. Anak pang itu tidak setuju dengan hasil ini dan menawarkan untuk menggandakan hasilnya jika robot itu bertahan satu ronde lagi. Sekarang Charlie yang mencoba membujuk anaknya untuk tidak melanjutkan pertarungan beresiko ini.
tapi Max setuju. Ronde kedua pun dimulai, dan Atom melompat serta menyerang lawan dengan pukulan yang menghancurkan, yang menyebabkan sistem lawan rusak. Akhirnya robot itu terbakar dan Max pun menang. Dengan bangga, dia mengambil hadiahnya. Keesokan harinya, Max terus berlatih dengan robotnya, dan dia mencoba mengajarkan perintah baru. Ketika dia bosan, dia memutuskan untuk menari dengan Atom, dan robot itu dengan mudah meniru semua gerakannya. Charlie mendekati mereka, dan Max memberitahu ayahnya bahwa dia telah memasang kendali suara Noisy Boy pada Atom. Jadi sekarang mereka tidak memerlukan panel kontrol lagi. Dia meminta ayahnya untuk mengajarkannya gaya bertinju kepada Atom. Charlie awalnya enggan dan menyarankan anak itu untuk menjadikan tarian sebagai fitur unik Atom. Max setuju untuk menari dengan syarat ayahnya harus mengajarkan Atom bertinju. Maka dimulailah kerja keras mereka sebagai tim. Charlie mengajarkan teknik bertarung kepada Atom, dan Max memulai setiap pertarungan mereka dengan tarian. Atom meraih kemenangan demi kemenangan. Dengan hubungan ayah dan anak semakin dekat. Setelah mendapatkan uang dari pertarungan di kota kecil, Charlie mengirim sebagian dari kemenangannya kepada Bailey untuk membayar hutangnya dengan bunga. Robot penari itu dengan cepat memenangkan hati penonton, dan dia menjadi pembicaraan di berita. Berkat popularitas robot tersebut, Charlie dan Max diundang untuk ikut dalam turnamen Real Steel Champions League. Sementara Max mengatur Atom, Charlie mempersiapkannya secara mental untuk pertarungan. Seorang manajer masuk ke bengkel dan mengundang mereka masuk ke ruangan Farrell dan Kova, pemilik Zeus. Wanita pengusaha itu mencari mitra latihan untuk Zeus dan menawarkan untuk membeli Atom seharga $200.000. Tawaran itu berlaku hingga ronde pertama dengan lawannya Twin Cities. Charlie langsung setuju, tapi Max menolak dan meninggalkan ruangan. Charlie mencoba membujuk putranya untuk menerima tawaran tersebut, tetapi Max meminta ayahnya untuk berpikir mengapa dan Kova ingin membeli robot kita. Max yakin Atom ini istimewa dan dia tidak berniat menjualnya. Dengan sorak-sorai penonton yang sangat bergemuruh, robot berkepala dua Twin Cities memasuki ring. Max membawa Atom keluar sambil melakukan tarian perang. Robot itu pun mulai bertarung, dan dalam beberapa menit pertama pertandingan, musuh tanpa ampun menyerang Atom, mencegahnya untuk menyerang balik. Charlie kemudian memperhatikan kelemahan Twin Cities. Bahu kanannya berkedut sebelum memukul. Atom menunduk di bawah lengan lawannya dan mulai memberikan pukulan-pukulan dahsyat ke tubuhnya. Setelah melemahkan sisi kanan Twin Cities, Atom menjatuhkannya dengan pukulan di kepala. Penonton bersorak. Bailey yang telah menyaksikan pertarungan sepanjang waktu juga ikut berteriak kegirangan. Lalu Max berlari ke ring dan merebut mikrofon dari wasit. Dia secara terbuka menantang Zeus, robot milik Farrell dan Kova, untuk bertaring bersama. Setelah itu dia dan ayahnya mengambil hadiah dan pergi ke Van. Ternyata di sana Ricky sudah menunggu mereka bersama beberapa preman. Akhirnya Ricky menyuruh para preman itu untuk menyerang Charlie tanpa ampun. Khawatir tentang putranya, akhirnya Charlie membawanya ke wali hukumnya. Dengan mata berlinang, anak itu memohon kepada ayahnya untuk membiarkannya tinggal bersamanya. Tapi Charlie tidak ingin mengambil resiko lagi. Max yang kesal akhirnya pergi untuk berkemas. Charlie mencoba membujuk putranya untuk pergi bersama kerabatnya dan mengatakan bahwa dia tidak akan layak menjadi ayah Max. Sepanjang perjalanan pulang, Charlie mengingat waktu yang telah dihabiskan dengan Max. Dia menemui Bailey dan berbaring di sebelahnya, membuat wanita itu sangat bahagia. Di pagi hari, wanita itu menyatakan kepada Charlie untuk tidak meninggalkan putranya dan memastikan bahwa belum terlambat bagi mereka untuk memperbaiki hubungan dan memperbaiki kesalahan masa lalu. Akhirnya, dia mengatakan kepada putranya bahwa dia menyesal. Charlie meminta kesempatan lagi dan berjanji untuk berjuang untuknya kali ini. Kemudian, dia menjauh dan Max melihat Atom. Charlie mengatakan bahwa Zeus menerima tantangannya dan membujuk bibinya untuk membiarkan Max pergi ke turnamen. Scene selanjutnya, berita mengatakan bahwa Truck Mashido menyebut pertarungan kemarin dengan robot tua Atom sebagai penghinaan terhadap ciptaannya. Pengumuman ini menyebabkan mimpi buruk bagi para tim Zeus, sehingga mereka harus menerima tantangan tersebut. Charlie dan Max tiba di turnamen bersama Atom. Sementara itu, Finn menerima taruhan bahwa Atom itu tidak akan bertahan hingga ronde 1 berakhir. Ricky mendekatinya dan dengan percaya diri bertaruh $100.000 bahwa Atom tidak akan bertahan hingga ronde pertama selesai. Pertunjukan penyambutan diadakan untuk Zeus.
di mana dia melompat secara epik ke dalam ring dengan sorak-sorai penonton. Atom muncul dengan lebih sederhana, dan pertarungan dimulai. Zeus menjatuhkan Atom dengan pukulan pertama. Semua penonton yakin bahwa kemenangan sang juara akan cepat. Atom pun bangkit, tetapi segera menerima serangkaian pukulan kuat baru dan jatuh lagi. Setelah knockdown ketiga, robot bangkit lagi dan Zeus memojokkannya. Akhirnya, Charlie mengumpulkan keberaniannya dan menyerang musuh, lalu mundur untuk mengagetkan semua orang. Atom mengambil alih pertarungan dan dengan keras memberikan pukulan demi pukulan kepada Zeus. Meskipun lawannya kuat, robot tua itu berhasil tetap berdiri hingga akhir ronde pertama. Ricky mencoba meninggalkan gedung dengan terburu-buru, tetapi Finn menemukannya dan mengambil uangnya. Pertarungan berlanjut, dan Atom berhasil bertahan heroik di ronde kedua dan ketiga. Pada ronde keempat, Zeus mengerahkan semua kekuatannya pada musuhnya dan menyebabkan kerusakan serius padanya. Pukulan lain menghancurkan sistem kendali suara Atom. Meskipun demikian, robot itu berhasil bertahan hingga akhir ronde. Max mencoba membuat ayahnya mengendalikan Atom melalui fitur bayangan. Anak itu melihat Lenkova dan Masido mulai gugup. Akhirnya Charlie mengalah pada permintaan putranya yang putus asa. Sebagai pelatih, ia memberikan pidato motivasi kepada Atom sebelum pertarungan. Meskipun robot itu tidak bisa mendengarnya. Ronde terakhir pun dimulai. Charlie menahan serangan membuat lawannya kelelahan. Max mulai khawatir Zeus akan menghancurkan robotnya. Dia meminta ayahnya untuk mulai bertarung, tetapi Charlie mengatakan belum waktunya. Setelah menunggu Zeus kehabisan energi, Charlie melancarkan serangkaian pukulan dahsyat. Juara Real Steel itu pun mulai kalah dan Takmashida sendiri yang mengambil alih kendali Zeus. Meskipun demikian, Charlie memberikan pukulan uppercut yang kuat ke kepala lawan dan menjatuhkannya. Zeus pun bangkit, tetapi Charlie kembali menyerangnya, mencoba semua teknik bertarung pada robot Zeus tersebut. Zeus diselamatkan dari kekalahan total oleh suara bel yang mengumumkan bahwa pertandingan telah berakhir. Penonton bersorak dan meneriakkan nama Atom. Bailey lari ke panggung dan mencium Charlie. Meski begitu, Zeus masih menang berdasarkan poin dan tetap menjadi juara bertahan turnamen Real Steel. Namun, pertandingan tersebut merupakan kegagalan besar bagi perusahaan Lenkova. Atom dinyatakan sebagai juara rakyat. Hasil yang membuat Max sangat bahagia. Anak itu jatuh ke dalam pelukan ayahnya yang memberi syarat tanpa kata-kata bahwa ia bangga pada putranya dan mencintainya. Bersama Atom, mereka pergi ke tengah ring dan menikmati kemenangan malam itu. Film pun berakhir. Nah guys, gimana guys? Kalau kalian suka bisa langsung like dan komen ya. Thank you.